Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam lembur, salam satu aspal. Hari ini kita mau beritahukan ya, ada peristiwa tragis di daerah pintu gerbang tol Ciawi, di mana pada kejadiannya tanggal 4 Februari tengah malam itu terjadi kecelakaan maut, di mana korbannya mencapai 17 orang, 8 diantaranya meninggal dunia, dan ada juga balita yang dalam perawatan intensif. Ini akibat dari truk galon yang mengarah dari arah Ciawi menuju Jakarta itu mengalami remblong, dan kebetulan juga di pintu tol tersebut sedang dalam antrian karena ada salah satu penumpang pengendara yang kehabisan e-tol, kartu elektroniknya, sehingga meminjam atau menukarkan uang kepada mobil di belakangnya, dan masih juga truk dalam kondisi blong dan banyak antrian di gerbang Ciawi sehingga menimbulkan tabrakan beruntun, dan 3 di antara kendaraan itu terbakar sehingga para penumpang sulit untuk melepaskan atau mengeluarkan diri dari jepitan mobil. Buat para korban, kita doakan semoga diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarganya diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Juga buat kita sendiri introspeksi atas kejadian tersebut, agar selalu kita safety driving, menjaga kualitas kita punya kendaraan, baik itu rem, lampu, sebagaimana kita bisa nyaman di dalam berkendara. Dari siang polisi sudah mengadakan olah TKP dengan bantuan laser, jika bisa melihat situasi dan kondisinya pada saat kejadian, dan menganalisa mobil yang terkena dampak, juga memudahkan polisi untuk mengambil sampel DNA dengan situasi dan kondisinya. Banyaknya yang belum teridentifikasi karena terbakar. Semoga menjadi pelajaran kita, tetap hati-hati dan selalu waspada dalam perjalanan. Berita terlainnya adalah yang sudah agak lama sedikit, yaitu laporan harta kekayaan pejabat negara Saudara Raffi Ahmad, bintang muda Indonesia, bapaknya Cipung. Beliau telah melampirkan harta kekayaannya dengan nominal 1,033 triliun, di mana hasilnya itu berupa tanah 737 miliar, kemudian harta bergerak kendaraan 55 miliar, dan
dan bangunan lainnya itu sekitar 160 miliar. Untuk cashnya itu 300 miliar, termasuk harta lainnya yang bergerak yang 300 miliar. Tapi dia juga mempunyai utang kurang lebih 135 miliar. Kita tahu ya, Raffi Ahmad ini pebisnis yang oke, juga banyak mengisi MC dan juga mempunyai Rans TV, dan memang tidak diragukan lagi jika hartanya mencapai senilai 1,033 triliun. Semoga bisa menjadi semangat anak-anak muda untuk menjadikan Raffi Ahmad sebagai contoh, sebagai panutan kerja kerasnya mencapaikan hasil. Yang penting beliau tidak lupa bahwa harta itu titipan dan hanya sementara di dunia, agar beliau juga terus menaburkan benih-benih kebaikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya berita yang tidak kalah heboh adalah seorang buruh yang terlambat memberikan informasi eligible murid-muridnya untuk disaring di ujian di sekolah negeri tanpa ikutan tes. Ini juga sangat mengecewakan, karena dari orang tua murid pasti berharap anaknya diterima di sekolah negeri, karena kita tahu sekolah negeri itu terjangkau, juga menjadikan prioritas anak-anak acuan dalam mengejar karirnya. Tapi karena keteledoran sang guru tidak bisa disubmit atau sudah tutup pendaftarannya untuk sekolah-sekolah eligible di SMA untuk bertarung di perguruan negeri. Sangat disayangkan ya, karena tidak bisa dipungkiri itu sangat kehilangan kesempatan. Tapi saya nggak tahu ya, apakah di daerah Kalimantan atau bagian terkait yang berkaitan dengan pendidikan di Kalimantan bisa membantu, karena bukan masalah terlambatnya saja sang guru, tapi ini berkaitan dengan nilai yang telah dicapai dari kelas 1 sampai kelas 3, sehingga mereka layak menjadi eligible untuk calon mahasiswa dari sekolah negeri. Walaupun masih dalam bentuk saringan, tapi kesempatan itu tidak akan hilang begitu saja. Jadi diharapkan karena keterlambatan ini dibantu oleh pihak yang terkait agar murid yang eligible tersebut diberikan kesempatan untuk bersaing.
Itu aja 3 berita yang cukup heboh di dunia maya.